Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan soal ujian komprehensif PPG PAI untuk modul yang pertama, yaitu akidah akhlak. Ini saya dapat yaitu kisi-kisi ujian komprehensif bidang profesional pendidikan agama Islam, yaitu judul modulnya modul 1 akidah akhlak. Ya, ini ada contoh alternatif soal isinya. Berikut kalian bisa simak. Yang pertama, dari kisi-kisi tadi dijelaskan, ada indikatornya, jelaskan makna al-asma al-husna tentang Allah. Secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu al-asma dan al-husna. Kata asma merupakan bentuk jamak dari mufrad ism yang berarti nama diri atau nama diri seseorang, binatang, atau sesuatu. Sedangkan al-husna berarti yang paling bagus, baik, cantik. Jadi secara bahasa al-asma al-husna berarti nama-nama yang terbaik. Kemudian Atabi Ali dan Zuhdi Muhdor dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia mengartikan al-asma al-husna dengan nama-nama Allah yang berjumlah 99. Yang ke nomor 2, jelaskan makna al-asma al-husna tentang ar-Rahman. Kata ar-Rahman berasal dari kata rohima yang artinya menyayangi atau mengasihi, yang terdiri dari huruf ro, ha, dan mim yang mengandung makna kelemah lembutan, kasih sayang, dan kehalusan. Nomor 3, jelaskan makna al-asma al-husna tentang al-malik. Kata malik mengandung arti penguasaan terhadap sesuatu disebabkan oleh kekuatan, pengendalian, dan kesohihannya. Kata malik yang biasa diterjemahkan raja adalah yang menguasai dan menangani perintah dan larangan, anugerah dan pencabutan. Karena itu biasanya kerajaan terarah kepada manusia, tidak kepada barang yang sifatnya tidak dapat menerima perintah dan larangan. Salah satu kata malik dalam Al-Quran adalah yang terdapat dalam surat An-Nas, yakni Malikin Nas atau Raja Manusia. Nomor 4, jelaskan pengertian mukjizat. Nanti ada mukjizat, kemudian sihir, kemudian karomah. Pertama, mukjizat terlebih dahulu, yaitu sesuatu hal atau urusan yang menyalahi adat kebiasaan yang ditampakkan Allah di atas kekuasaan seseorang nabi untuk memperkuat kenabiannya. Ya, ada 3 pokok tentang mukjizat. Yang pertama, unsur utama dan pertama mukjizat ialah harus menyalahi tradisi atau adat kebiasaan. Yang kedua, harus dibarengi dengan perlawanan. Maksudnya, mukjizat harus diuji dengan melalui pertandingan atau perlawanan sebagaimana layaknya sebuah pertandingan.
Kemudian yang ketiga, mukjizat itu tak terkalahkan. Dan yang nomor 5, jelaskan pengertian sihir. Sihir dalam bahasa Arab tersusun dari huruf sin, ha, dan ro yang secara bahasa bermakna segala sesuatu yang sebabnya nampak samar. Kemudian Abu Bakar Ar-Razi, sihir itu adalah segala sesuatu yang sebabnya samar dan bersifat mengelabui tanpa adanya hakikat dan terjadi sebagaimana muslihat dan tipu daya semata. Nomor 6, jelaskan pengertian karomah. Karomah berasal dari bahasa Arab. Karomah berarti kemuliaan, keluhuran, dan anugerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengistilahkan karomah dengan keramat, diartikan suci dan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa karena ketakwaannya kepada Tuhan. Menurut ulama sufi, karomah berarti keadaan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para walinya. Nah, ini untuk modul 1 di KB2 itu tentang sumber terbentuknya akhlak dan implementasinya. Ada hakikat akhlak al-karimah, kemudian pengertian potensi jiwa, terus perbedaan potensi jiwa, dan 3 amal soleh sebagai implementasinya. Jelaskan hakikat akhlak al-karimah. Nah, kita harus tahu dulu akhlak itu apa. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah gambaran keadaan jiwa berupa sifat-sifat yang sudah mendarah daging, yang mendorong dilakukannya perbuatan-perbuatan dengan mudah, lagi gampang tanpa berpikir panjang. Jadi akhlakul karimah adalah akhlak yang baik dan terpuji, yaitu suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Nomor 8 yang berkaitan dengan potensi jiwa. Nah, ini jelaskan pengertian huwah al-ilmi. Huwah al-ilmi adalah kekuatan yang berasal dari akal. Dengan akal inilah manusia dapat dengan mudah membedakan mana yang jujur dan mana yang bohong dalam berbicara, mana yang benar dan mana yang salah dalam mengambil keputusan, mana yang baik dan mana yang buruk dalam bertindak. Nah, itu huwah al-ilmi. Kemudian jelaskan pengertian huwah al-ghadab. Nah, itu perbedaannya. Kalau huwah al-ghadab berarti dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan mendapatkan kenikmatan yang bersifat abstrak dan batin, di mana ia bisa menghasilkan sifat utama yang dapat menjadi sumber akhlak yang mulia serta menumbuhkan kebaikan-kebaikan, yakni sifat syaja'ah atau keberanian. Kemudian jelaskan pengertian al-khuwah asyahwah. Nah, al-khuwah asyahwah ini apa? Kekuatan yang ada dalam diri manusia yang mendorong perbuatan untuk memperoleh kenikmatan yang bersifat zahir, yang diinspirasi oleh panca inderanya, seperti mencari makanan, mencari minuman, mencintai lawan jenis, dan lainnya. Kemudian jelaskan pengertian al-khuwah al-adl.
Kalau al-quwah al-adl ini adalah sebuah kekuatan penyeimbang dari ketiga kekuatan jiwa-jiwa yang sudah disebutkan tadi. Kemudian sebutkan amal soleh sebagai implementasi akhlak al-karimah kepada Allah. Ada amal soleh apa? Nah, itu ada tawakal, ikhlas, dan sabar. Untuk di modul 1 KB3 ini tentang hari akhir, qadha dan qadar, itu ada contoh-contoh alternatif soal IC. Ya, berikut. Jelaskan makna iman kepada hari akhir dan tanda-tandanya. Yaitu percaya bahwa akan ada hari akhir atau hari kiamat. Sedangkan hari kiamat itu yaitu merupakan kebangkitan manusia dari kematian atau dari kuburnya. Maknanya pada hari itu semua manusia dibangkitkan dari kubur, tempat peristirahatan setelah kematiannya. Kemudian yang kedua, kiamat adalah keadaan akhir zaman. Kiamat merupakan akhir dari alam semesta dan kehidupan semua makhluk. Artinya saat kiamat tiba, seluruh jagat raya beserta isinya seperti planet, bintang, langit, bumi, manusia, dan semua yang ada hancur binasa. Kemudian nomor 4. Jelaskan makna iman kepada hari akhir dan tanda-tandanya ya. Nah, ini berarti tanda-tandanya yaitu munculnya kabut atau dukan, munculnya dajjal, munculnya dobah, terbitnya matahari dari barat, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Isa bin Maryam, kemudian ada 3 gerhana ya di timur, kemudian gerhana di barat, di Jazirah Arab, dan adanya api yang muncul dari Yaman kemudian menggiring manusia menuju ke tempat berkumpul. Kemudian jelaskan konsep qadha, qadar, dan takdir. Kalau qadha itu maknanya al-khalq, artinya penciptaan, dan al-qadar maknanya at-tadbir, artinya ketentuan. Sedangkan sifat takdir Allah itu berarti sifat menentukan Allah terhadap segala sesuatu yang ia kehendakinya. Maka sifatnya ini tidak boleh dikatakan buruk. Nomor 16 tentang pengertian khauf, roja, malu, rajin, hemat, dan istiqomah. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan yang paling tidak kalian bisa hafalkan terlebih dahulu untuk mengetahui perbedaannya. Secara bahasa, khauf itu adalah lawan dari al-amnu. Kalau al-amnu adalah rasa aman dan khauf adalah rasa takut. Kalau khaufa adalah perasaan takut terhadap siksa dan keadaan yang tidak mengenakan karena kemaksiatan dan dosa yang telah diperbuat. Itu khauf, berarti takut. Sedangkan roja itu adalah perasaan penuh harap akan surga dan berbagai kenikmatan lainnya sebagai buah dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian malu itu berarti merasa sangat tidak enak hati, seperti hina atau segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat, agak takut kepada pihak lain. Sedangkan menurut bahasa, kalau rajin itu berarti suka bekerja, kitol atau giat berusaha dan terus menerus. Kemudian kalau hemat itu diartikan berhati-hati dalam membelanjakan uang. Kalau istiqomah berarti lurus, berarti lurus atau menjadi lurus atau tegak lurus. Untuk nomor 17, nah ini nanti ditanyakan tentang
kasih sayang, sidik, amanah, tablik, pemaaf, dan adil. Nah, ini perbedaan-perbedaannya paling tidak ini saya sampaikan. Kasih sayang itu bisa menciptakan kepedulian, kedamaian, dan rasa empati kepada orang lain. Sedangkan sidik itu berarti benar atau jujur. Kalau amanah itu maknanya menyampaikan terpercaya, jujur atau titipan. Sedangkan tablik itu berarti menyampaikan. Kemudian kalau pemaaf berarti rela memberi maaf kepada orang lain. Kalau adil berasal dari bahasa Arab yang berarti proporsional, tidak berat sebelah atau jujur. Nah, tadi modul yang pertama dari kisi-kisi yang telah saya dapatkan ini sebagai soal ujian komprehensif. Semoga lancar, sukses, dan lulus PPT semuanya.